Saya Mak Sungkar, saya petani, bersyukur jadi petani dari mulai tanaman buah sampai ke tanaman singkong. Ada semua insya Allah. Dan saya bersyukur bisa jadi petani karena tanpa petani ya kemusnahan orang kota gitu. Karena petani itulah yang memberikan kehidupan jelas dari Allah itu. Tapi makanan yang baik atau tidak baik itu semua dari petani. Tapi kembali lagi saya bertani dengan rasa cinta yang jawaban dari apa yang disampaikan tetangga saya di Belanda. Ketika saya lihat tetangga saya itu taman di depan rumahnya itu indah sekali, selalu mawarnya bagus, semua tanamannya subur. Suatu hari saya mau keluar, ketemu beliau, orang tua sedang menyiangi halamannya. Saya tanya, "Mufro, taman kamu tuh kok indah selalu gitu ya? Apa yang membuat ini?" Jawabannya sangat sederhana dan mengejutkan saya. Ya, dia sambil menoleh, sambil jongkok itu, "Mark, je moet praten met planten." "Mark, kamu harus berbicara dengan tanaman." Saya bingung kan, bicara sama tanaman gimana caranya gitu ya. Nah, dia akan berbicara dengan tanda-tanda. Apakah daunnya menguning, daunnya dan lain sebagainya, perubahan-perubahan tadi, itulah bahasa-bahasa tumbuh-tumbuhan, sehingga kita sebagai petani akan tahu dia kekurangan apa, kekurangan kalsium, kalium, natrium dan lain sebagainya ya. Itulah yang kita berikan. Nah, kemudian semakin dalam belajar tentang pertanian, semakin tidak tahu. Karena begitu luasnya ilmu alam, ilmu pertanian ini, bertani itu penuh dengan kenikmatan. Jadi kalau ada petani yang mengeluh, dia tidak mensyukuri. Dia tidak mensyukuri profesinya sebagai petani karena dia bertani karena keterpaksaan, bukan karena kecintaan. Beda. Kalau saya menanam padi awalnya memang untuk uji coba ya. Yang kedua juga saya senang tantangan. Yang ketiga, sekarang ini saya sudah serius mau komersil. Ya, saya ingin menanam untuk dijual, tapi kembali lagi insya Allah ini yang saya motivasi murid-murid saya yang belajar aquaponics, tolong sisihkan minimal 10% untuk sedekah gitu ya. Nah kalau saya insya Allah sudah rencana seluruhnya saya sedekahkan insya Allah. Nah sekarang dengan teknologi, dengan kecanggihan ilmu, itu semua bisa dirubah. Saya sudah membuat talas, keripik talas, keripik singkong, keripik ubi. Jadi kalau pemerintah memenggalakkan singkong, ya itu harus didukung. Mutlak harus didukung karena ini produk yang ditancepin jadi. Segitu mudahnya tidak dikembangkan, ya ini kebodohan kita. Yang kekurangan di kita ini mengolah. Nah, inovasi-inovasi ini yang perlu digiatkan, digalakkan. Saya yakin pemerintah punya kepedulian, tetapi bagaimana masyarakat mau gitu. Menurut saya, maaf, ini brainwash. Kelompok-kelompok yang tidak menginginkan pertanian Indonesia ini maju, mereka menciptakan slogan-slogan, hoax. Bahwa petani itu kotor, petani itu miskin, petani itu bodoh, petani itu terbelakang dan sebagainya. Itu memang diciptakan supaya Indonesia pertaniannya tidak maju. Pola pikir yang begini ini harus dirubah. Jadi tanggung jawab kita, tanggung jawab anak-anak muda terutama untuk mau merubah mindset yang salah kaprah untuk merusak negara kita. Tidak cukup dari situ saja. Kenapa di punggung saya ini saya tulis, aku bersyukur jadi petani. Untuk memotivasi anak-anak muda, biarin dia katakan Mak Sungkar gila jadi petani. Ya lu rasain yang gila itu enak gitu. Lu nggak makan dari orang-orang gila kan ya. Kalau nggak ada orang gila nggak makan. Jadi bertani itu sehat. Karena salah satu yang dianjurkan oleh Nabi selain perdagangan, yaitu pertanian. Karena ketahanan pangan satu negara itu ditentukan dari pertanian kan. Kalau ketahanan jebol, ya kita sangat mudah diintervensi. Kalau mimpi besar saya dari 20 tahun yang lalu ya,
Indonesia tidak impor apapun hasil buminya. Karena bumi kita ini terlalu kaya untuk diintervensi, terlalu kaya. Lebih dari cukup. Bohong kalau pangan kita tidak mampu mencukupi perut bangsa kita. Bohong. Saya lebih percaya bahwa kita bisa ekspor, bukan impor. Apapun. Mau kedelai, mau kopi, mau kacang, mau jambu mete, mau beras, mau apa. Semua kita bisa ekspor. Mau nggak mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh Allah? Itu aja sih jawabannya, pertanyaannya. Ada yang tanya, kenapa sih orang Indonesia harus makan nasi? Makan nasi itu kuno. Singkong. Yes.